Selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 multi. Kita akan mempelajari tentang desain media interaktif. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran online kita. Jangan pernah bosan untuk mengerjakan tugas ibu ya nak ya. Oke. Kita akan tetap mempelajari tentang Photoshop secara teori. Nanti next time kita akan belajar tentang programnya ya nak ya. Dan akan membuat suatu desain produknya. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang kelebihan Adobe Photoshop. Yang pertama yaitu Adobe Photoshop dapat membuat material yang beragam, di mana Photoshop digunakan oleh seorang desainer dapat membuat sebuah gambar yang unik dengan langkah-langkah tertentu. Biasanya gambar-gambar unik itu kita itu mengcropping diri kita di atas menara Eiffel, diri kita di atas sebuah diamond. Nah, itu adalah desain-desain gambar yang kita kerjain dikerja orang desain grafis di dalam sebuah Photoshop itu dengan langkah-langkah tertentu yang dimana akan membuat gambar-gambar yang unik ya. Kemudian Photoshop juga mampu membuat efek pada tulisan. Desainer biasanya membuat sebuah tulisan di dalam gambar yang diedit dan diberi efek dengan tool efek pada Photoshop, sehingga menjadi lebih bagus dengan adanya kreativitas. Next, Photoshop untuk mengedit gambar, di mana seorang desainer akan mengedit foto atau gambar yang akan dicetak menggunakan Photoshop yang hasilnya akan lebih bagus kualitas gambarnya dan dapat diatur kecerahannya dan cahaya yang terdapat dalam gambar. Biasanya kalau kita foto itu kan ada sisi gelap, sisi terang. Kalau di Photoshop itu bisa diatur kecerahannya. Ya, bisa menggunakan brightness kontras ataupun kurva untuk pencahayaannya. Kemudian bisa mengkompres gambar, di mana maksudnya adalah agar ukuran gambarnya yang lebih kecil atau memotong gambar menjadi kecil-kecilan atau berupa slice. Ya, bisa begini. Dengan ukuran yang sebenarnya, misalnya kita membuat spanduk dengan ukuran 1x2 meter, tetapi kita bisa mengaplikasikannya dalam Photoshop dalam file yang kecil. Namun untuk nanti di print itu ukurannya akan menjadi ukuran yang sebenarnya. Ya. Kemudian dalam Photoshop itu banyak tools yang digunakan untuk pengeditan ataupun pengerjaan seorang desainer. Kalau Photoshop ini kelebihannya yaitu ada toolsnya yang lebih banyak dari CorelDRAW ataupun program pengeditan gambar lainnya. Ya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kita akan berbicara kekurangannya juga ya. Di sini kekurangan Adobe Photoshop adalah satu, Photoshop hanya dapat digunakan untuk membuat gambar yang statis. Kemudian, semakin maju perkembangan teknologi, tentunya Photoshop akan diupdate terus akan diupdate. Hal ini membuat aplikasi Photoshop akan berat bagi komputer yang mempunyai spesifikasi yang rendah. Oke, next. Semakin lama proses pembuatan desain sebuah gambar dan mengedit gambar menggunakan Photoshop, tentu akan menghasilkan gambar yang bagus dan gambar juga akan mempunyai ukuran yang berat. Ukuran berat ini adalah ukuran penyimpanan datanya. Ya. Jadi kalau laptop ini yang digunakan untuk menggunakan program Photoshop itu harus benar-benar laptop yang dikhususkan untuk mendesain. Sehingga speknya itu nak bisa mengikuti daripada program-program Photoshop maupun program-program lainnya yang akan seimbang. Jadi tidak ada penyimpanan yang hang. Kemudian memorinya akan mengikuti juga perkembangan daripada update-nya program-program desain grafis lainnya. Kemudian mempunyai banyak layer. Bagi pemula akan merasa kesulitan dalam melakukan proses belajarnya. Banyak layer itu gini, setiap melakukan perintah apapun dalam Photoshop, mengetik, membuat teks, ataupun mengambil gambar, ataupun mengedit gambar, setiap langkah-langkahnya itu akan ada di layer secara detail. Ya, jadi layer itu juga membuat kita kadang-kadang untuk bagian pemula, kita akan merasa pusing. Kalau kita klik yang di sini, belum tentu layer itu akan menuju ke gambar yang kita klik. Jadi benar-benar kita harus fokus ya nak ya untuk pembelajaran Photoshop next time untuk pembuatan desain produknya. Oke.
Fitur-fitur apa aja sih yang ada pada Photoshop? Yang pertama, menu bar. Menu bar itu merupakan area yang berisi menu dengan perintah-perintah yang terdiri dari file, edit, layer, select, filter, view, window, dan help. Kemudian, tools option berfungsi untuk mengatur nilai parameter dan tool yang sedang aktif. Kemudian ada toolbox. Saya rasa kalau toolbox ini kan sudah paham enak ya. Kemudian ada status bar, merupakan keterangan mengenai toolbox yang sedang aktif. Kemudian ada view area, yaitu menampilkan area pengerjaan gambar kertas kerja yang sedang dikerjakan. Dan terakhir adalah palette, dapat dimunculkan atau dihilangkan fungsinya untuk memudahkan dalam navigasi maupun editor image. Oke nak, sampai di sini dulu penjelasan tentang Photoshop. Saya harap kalian dapat memahami dengan baik, tidak bosan-bosannya untuk belajar online. Dan Ibu ada tugas. Yang pertama adalah jelaskan apa manfaat Photoshop bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, jelaskanlah apa manfaat mempelajari Photoshop. Nah, kerjakan di lembar kertas double folio. Tidak akan ada Ibu temukan satupun jawaban yang sama dengan temanmu. Ibu berharap jawaban itu berbeda dari yang lain dan merupakan buah pikiran kalian sendiri. Oke, selamat pagi buat anak-anak Ibu. Selamat mengerjakan. Sehat selalu dan see you, bye-bye.